your they needed a ride. Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gue harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, gue akan membahas alur film yang berjudul Candy Corn. Film ini dirilis pada tahun 2019, menceritakan tentang kejadian mengenaskan pada saat malam Halloween yang dialami oleh seorang pemuda yang mendapat bulian dari sekelompok remaja. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Di awal film, kita akan diperlihatkan 4 orang remaja yang sedang makan dan berbincang di sebuah kafe. Mereka terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Di antaranya adalah Mike, Bobby, Steve, dan Carol. Diketahui Steve dan Carol merupakan sepasang kekasih. Di sini Mike merencanakan sesuatu untuk merayakan festival Halloween yang akan berlangsung sebentar lagi. Yang mana ternyata Mike akan berencana untuk menyiksa seorang pemuda yang bernama Jacob. Diketahui Jacob ini adalah orang yang sangat polos dan ia sedikit memiliki gangguan pada mentalnya. Mendengar hal tersebut, Carol sedikit tidak setuju dengan rencana Mike tersebut. Namun di sini Mike tidak terlalu peduli karena baginya menyiksa seseorang adalah hal yang paling menyenangkan. Kemudian setelah selesai makan dan hendak membayar, si kasir yang bernama Gus bertanya kepada Mike tentang festival yang akan berlangsung sebentar lagi. Lalu Mike mengatakan bahwa ia akan merayakan festival itu dengan menyiksa seseorang. Akan tetapi Mike masih merahasiakan hal apa yang akan dilakukannya nanti. Gus yang penasaran pun meminta kepada Mike agar dirinya diperbolehkan ikut ke dalam rencana Mike tersebut. Lalu Mike pun menyetujuinya dan pergi dari sana. Scene berpindah, diperlihatkan Jacob yang sedang ingin pergi bekerja. Singkat cerita, Jacob ini bekerja di sebuah festival pertunjukan Halloween. Sesampainya di sana, pemilik festival itu yang bernama Lester memarahinya dikarenakan Jacob datang terlambat. Lalu Lester pun menyuruh Jacob untuk bersiap-siap karena ia akan melakukan pekerjaan yang lebih untuk mengganti keterlambatannya itu. Kemudian ketika Jacob keluar dari ruangan Lester, secara tak diduga tiba-tiba saja di sana sudah ada Mike dan kawan-kawannya. Di sini Mike mencaci maki Jacob dengan kata-kata kasar. Jelas saja Jacob yang tak terima pun akhirnya mendorong Mike hingga terjatuh. Alhasil Jacob yang hanya seorang diri akhirnya disayurin hingga ia pun tewas di tempat. Setelah kejadian itu, Mike dan kawan-kawan pun merasa panik dan saling menyalahkan satu sama lain. Akan tetapi Mike beranggapan bahwa dirinya hanya membela diri ketika didorong oleh Jacob hingga terjatuh. Namun Carol yang tak sependapat dengan mereka pun akhirnya pergi dari sana. Di sisi lain, Lester yang mengetahui Jacob sudah tewas, ia pun menyuruh panitia festival lainnya untuk membawa mayat Jacob ke dalam ruangannya. Di sini Lester berencana untuk menghidupkan Jacob kembali dengan cara melakukan sebuah ritual dan memasukkan roh jahat ke dalam tubuh Jacob agar ia bisa membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah membunuhnya. Kemudian Lester pun mulai melakukan ritualnya dengan memakaikan topeng serta komat kamit membacakan sebuah mantra kepada Jacob. Dan pada akhirnya Lester berhasil membangkitkan Jacob kembali dengan kepribadian yang jahat. For thou who puts the hopeless soul, rise and obey. Keesokan harinya, Carol yang merasa takut, akhirnya ia melaporkan peristiwa pada malam itu kepada pihak kepolisian. Lalu seorang polisi yang bernama Sheriff Sam menginterogasi Carol dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Diketahui Sheriff Sam ini adalah ayah dari Mike. Lalu karena sedang panik, Carol pun tak dapat memberitahu dengan jelas apa yang telah terjadi. Dan akhirnya untuk mengetahui lebih jelas, Sheriff Sam memutuskan mendatangi tempat di mana peristiwa itu terjadi. Sesampainya di sana, Sheriff bertemu dengan Lester. Lalu Sheriff menanyakan soal kejadian tadi malam. Lester mengatakan bahwa Jacob telah dipukuli hingga babak belur. Akan tetapi Lester tidak memberitahu jika sebenarnya Jacob sudah tewas setelah dipukuli oleh Mike dan kawan-kawan. Dan ternyata di sini Lester juga tidak senang dengan seorang polisi. Karena menurutnya polisi itu selalu datang setelah sebuah peristiwa buruk terjadi. Setelah itu Sheriff mengunjungi kediaman dari Jacob. Namun sayangnya ia tak mendapati keberadaan seseorang pun di sana.
Lalu Sheriff bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun terlihat dari kejauhan seperti ada seseorang yang sedang memperhatikan Sheriff. Singkat cerita, pembalasan Jacob terhadap Mike dan kawan-kawannya pun dimulai. Ketika Gus sedang melakukan olahraga 5 jari di sebuah toilet, tiba-tiba saja sudah ada keranjang permen milik Jacob yang terletak di atas wastafel. Dan benar saja, Jacob pun langsung menghampiri Gus dan langsung membunuhnya dengan cara mencekik dan mengeluarkan isi perut Gus. Dan dapat dipastikan Gus pun tewas saat itu juga. Scene pun berpindah di tempat kerja Steve. Ketika sedang bekerja, tanpa diduga Carol mendatangi Steve ke sana. Tujuan Carol ke sana tidak lain adalah untuk mengajak Steve bercumbu. Akan tetapi tiba-tiba saja rekan kerja Steve masuk ke dalam ruangan tersebut serta menginfokan tentang kematian Gus. Sontak saja Steve dan Carol langsung bergegas pergi ke kafe tempat di mana Gus bekerja. Ternyata di sana sudah ada Sheriff Sam. Lalu Sheriff pun mengajak mereka berdua ke kantor untuk dimintai penjelasan mengapa mereka bisa begitu panik saat mendengar kematian Gus. Namun di sini Steve memberikan sebuah keterangan palsu, yang mana Steve mengatakan suatu hal yang seakan-akan Gus membawa pengaruh buruk kepada mereka. Karena merasa panik, Carol dan Steve mengajak kawan-kawannya untuk berkumpul di rumah Bobby dan membicarakan masalah kematian Gus. Di sini Carol berpendapat bahwa kematian Gus ada hubungannya dengan balas dendam yang dilakukan oleh Jacob, serta Carol khawatir kalau Jacob juga akan membunuh mereka semua. Namun Mike yang masih keras kepala pun beranggapan bahwa hal tersebut tidak ada hubungannya dengan mereka. Tak lama setelah mereka pergi, tak sengaja Bobby melihat keranjang permen di lorong rumahnya. Namun ketika Bobby menghampiri keranjang permen itu, hal yang mencengangkan pun terjadi, yang mana tiba-tiba Jacob muncul dan langsung mendorong Bobby ke dinding. Lalu tanpa rasa kasihan, Jacob mencabut sumsum tulang belakang milik Bobby. Dan pada akhirnya Bobby tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Cerita berlanjut. Setelah kematian Gus, Sheriff coba mendatangi Lester untuk menanyakan keberadaan Jacob. Namun Lester mengatakan jika pada malam itu dirinya hanya menyuruh Jacob untuk pulang dan beristirahat. Namun di sini Sheriff menganggap kalau Lester sudah menyuruh Jacob untuk balas dendam. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja salah satu teman Sheriff Sam menginfokan bahwa di tempat lain telah terjadi pembunuhan lagi. Sontak Sheriff pun langsung bergegas pergi ke TKP. Mengetahui jika yang dibunuh Jacob adalah salah satu teman dari anaknya, ia pun langsung pulang ke rumah untuk melihat keadaan Mike, serta memberitahu jika kematian Gus ada hubungannya dengan orang-orang yang berada di festival itu. Kemudian Sheriff menyuruh Mike untuk tetap berada di dalam rumah dan segera mengunci pintu pada saat jam malam tiba. Siang pun berganti malam. Sheriff dan temannya yang bernama Fox coba mengunjungi kembali rumah Jacob. Lalu ia pun mengetuk pintu dan menyuruh Jacob untuk segera membukakan pintunya. Namun sayang, lagi-lagi Sheriff tak mendapati keberadaan Jacob di sana. Lalu karena tak ada jawaban, akhirnya Sheriff pun memutuskan mendobrak pintu tersebut. Ketika di dalam, Fox memberitahu Sheriff Sam kalau ia menemukan sesuatu di bawah tempat tidur. Sontak Sheriff pun mencoba memeriksanya. Betapa terkejutnya mereka, yang mana ternyata itu adalah mayat dari ibu Jacob yang sudah menjadi tengkorak. Scene pun berpindah, di mana kita akan diperlihatkan Carol dan Steve yang sedang melakukan adegan bertukar air liur. Akan tetapi Carol meminta izin kepada sang pacar untuk pergi sebentar. Dan ternyata Carol berniat memberikan sebuah kejutan untuk Steve dengan cara saat dirinya kembali sudah dalam keadaan telanjang. Namun sayangnya ketika Carol kembali, ia malah melihat Steve yang sudah bersimbah darah dan tidak bernyawa. Sontak Carol pun langsung menghampiri Steve. Secara tak diduga, tiba-tiba saja Jacob muncul dan langsung mengejar Carol. Hingga pada akhirnya Jacob pun berhasil menangkap Carol dan langsung membunuhnya dengan cara menarik lidah Carol hingga putus. Lalu dapat dipastikan ia pun tewas seketika. Lalu tak berselang lama, Sheriff Sam pun datang mengecek lokasi di mana Steve dan Carol berada. Dan ternyata lagi-lagi dirinya melihat teman-teman dari anaknya yang sudah tewas mengenaskan.
Karena khawatir, ia pun langsung menelpon anaknya untuk mengabarkan bahwa teman-temannya sudah tewas dan melarang Mike untuk keluar rumah serta mengunci semua pintu masuk. Karena tentu saja kemungkinan besar orang yang selanjutnya akan dibunuh oleh Jacob adalah dirinya. Akan tetapi Mike yang kepala batu, ia malah bergegas pergi mendatangi tempat festival itu. Kemudian sesampainya di sana, dalam keadaan sunyi Mike berteriak menantang semua orang-orang festival tersebut. Tanpa diduga dari belakang, tiba-tiba saja salah satu panitia festival muncul dan langsung menyerang Mike hingga ia pun dibuat pingsan seketika. Di lain sisi, Sheriff Sam pun kembali ke rumahnya dengan tujuan mengecek keadaan anaknya. Namun sesampainya di sana, dirinya malah mendapati keberadaan Lester yang sudah duduk santai di sebuah kursi. Jelas saja, Sheriff yang terkejut pun langsung menodongkan pistolnya ke arah Lester. Lalu tanpa diduga dari belakang panitia festival lainnya memukul kepala Sheriff hingga ia pun jatuh pingsan. Bukan hanya itu saja, dengan tega Lester lalu memotong leher Sheriff hingga bagian kepala pun terpisah dari badannya. Kemudian di lain tempat diperlihatkan Mike yang sudah tersadar dari pingsannya. Lalu ketika sedang berjalan, ia melihat mobil polisi. Mike mengira kalau itu adalah sang ayah yang datang untuk menolongnya. Namun ketika mobil tersebut mendekati Mike, hal yang mencengangkan pun terjadi, di mana Mike melihat kepala sang ayah yang sudah berada di atas kap mesin mobil itu. Tak berselang lama, Jacob muncul dari salah satu tenda dan menghampiri Mike yang sedang menangis karena menyesali perbuatannya. Tanpa basa-basi, Jacob pun langsung membunuh Mike dengan cara menarik kedua tangan Mike hingga terpisah dari tubuhnya. Tidak sampai di situ, karena dirasa belum cukup, Jacob pun mencabuti gigi Mike satu persatu hingga pada akhirnya dapat dipastikan seketika itu juga Mike tewas di tempat. Beberapa minggu kemudian Lester mengadakan festival di tempat lain, yang mana di sana ada seorang gadis yang menanyakan asal muasal kalung yang terbuat dari gigi asli manusia yang sudah tewas. Lalu Lester menjelaskan bahwa semua barang-barang yang ada di tempatnya adalah asli dari tubuh orang-orang jahat yang telah dibunuh oleh dirinya. Oleh sebab itu, ia hadir untuk menjaga suatu keseimbangan. Seketika, gadis tersebut langsung terdiam setelah mendengar penjelasan dari Lester. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah, janganlah kalian mengolok-ngolok orang lain, karena bisa jadi orang itu lebih baik daripada kalian. Dan bagi kalian yang tidak segera bertobat, maka kalian adalah orang-orang yang zolim. Kemudian di akhir film memperlihatkan Jacob yang sedang memakan permen jagung kesukaannya. Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita film Candy Corn kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.